Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara ini, dan tadi kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun demikian, kadang-kadang kita tidak merasakan nikmat itu yang begitu banyak hadir di hadapan kita dan diberikan kepada kita. Tentunya yang patut kita lakukan adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan menghatinya dan melakukan ataupun menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah, merupakan tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk beribadah. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap tercurah pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita di kitab Istiwa Al-Mawiyah Ma'al Maziyati di Tarikh Khilafah As-Rasyidah dari Syekh Muhammad Ramadhan Putih, yang merupakan salah satu ulama dari Suriah. Dan buku fikih sirah ini adalah salah satu perspektif ya, cara pandang bagaimana menjelaskan sirah dari sisi fikihnya. Dan kita berharap manfaat untuk ilmu silaturahim Allah berikan karunia pahala kepada para ulama yang telah banyak menulis kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya untuk beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, mengesal keimanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqwa. Karena salah satu keberkahan ilmu itu bagaimana ilmu kita bisa amalkan dan bisa kita ajarkan. Betapa banyak orang yang nambah ilmunya, nambah maklumatnya, tapi tidak lebih dekat lagi kepada Allah. Padahal harusnya kita berharap dengan banyaknya ilmu, bertambahnya ilmu kita, semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Yang kita bahas adalah sekarang berkaitan dengan Ghazwah Khaybar atau perang Khaybar. Seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, kita berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW beliau mau haji umroh ke Baitullah, tapi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena terjadi perjanjian Hudaybiyah yang pada saat itu sebagian, kalau kita secara zahir itu seperti merugikan kepada umat Islam, tapi ternyata dari sana kunci kemenangan yang umat Islam bisa tenang dengan berdakwah, dan semakin banyak yang tertarik ya, orang masuk Islam. Dengan perjanjian Hudaybiyah ini maka selesailah dalam 10 tahun ini aman dari gangguan Quraisy, karena sudah ada perjanjian dengan orang-orang Quraisy, orang Quraisy tidak akan mengganggu gitu kan ya. Dan sehingga di sini ada dua musuh dari kaum muslimin yang masih mengintai ya, karena di perang Ahzab itu Quraisy itu bersekutu dengan Ghatafan, itu kabilah di Najd ya, di sebelah tenggara ya, agak timur ke selatan, ke utara, timur utara ya, bahkan tenggara. Di sini mereka timur laut, berarti mereka itu yang memusuhi Rasulullah SAW di perang Ahzab, dan satu lagi Yahudi. Dan kelompok Yahudi yang berada di sekitar Madinah itu sudah mereka semua berkhianat dan sudah diselesaikan permasalahannya, dari mulai Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Dan yang tersisa adalah di Khaybar ya, Khaybar itu sekitar 100 mil kurang lebih ya, disebutkan 100 mil dari Madinah. Dan orang-orang Khaybar itu adalah sama orang-orang Yahudi yang berharap mereka
ya, dari mereka lahirnya Nabi yang akhir zaman, karena disebutkan dalam kitab mereka bahwa nanti Nabi akhir zaman itu akan berada di tempat yang ada banyak pohon kurmanya. Jadi orang-orang Yahudi itu eksodus ya ke sana, ya ke Khaybar dan ke Madinah, karena dari sisi itu seperti yang akan lahir itu seperti Madinah dan Khaybar. Di Madinah itu ada 3 kabilah, ya, di Khaybar juga banyak, gitu ya. Dia berharap dari sana munculnya Nabi, gitu. Ternyata yang datang adalah dari Quraisy. Gitu. Nah di Khaybar ini, di sini sebetulnya bercokol ya para pemimpin Yahudi yang senantiasa merongrong kepada kaum muslimin. Dari mereka juga yang menghasut Bani Quraisy untuk berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan berhasut Bani Ghatafan untuk bersama-sama Quraisy untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Dan di sana juga banyak peralihan-peralihan dari Bani Quraisy dan Bani yang diusir dari sekitar Madinah. Jadi di sana itu adalah salah satu markas ataupun pusat untuk merongrong ya, kaum muslimin, dan mereka juga membangun komunikasi dengan orang-orang munafik. Ini sangat berbahaya, gitu ya. Hanya Rasulullah SAW berangkat, ya, kurang lebih 3 bulan ya setelah pulang dari Zulqa'dah, itu pulang dari Hudaybiyah, yang di bulan Muharram beliau berangkat ke Khaybar. Jadi semua selesai ke Khaybar di awakhir Muharram sana sati'ah. Jadi di akhir bulan Muharram, karena di Zulqa'dah itu pulang ya dari haji ya, kalau tidak jadi hajinya karena Hudaybiyah. Nah di bulan Muharram tahun selanjutnya, tahun ke-7 berangkat ke Khaybar, dan di sini dihimpun yaitu 1.400 kaum muslimin yang memang mau berjihad, gitu kan ya, dan siap ya untuk berperang. Di sini al-Qur'an yang muqatil mabaina faris wa watil, dan ada yang pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki, gitu. Nah kabar ini sudah diketahui orang munafik. Jadi orang munafik seperti itu. Jadi senantiasa dia menghalangi perjuangan Rasulullah SAW. Sudah tidak ikut, sudah tidak ikut juga menghalangi. Nah itu berjuangnya tidak mau, tapi menghalangi. Jadi mereka membocorkan rencana Rasulullah SAW ini ke orang-orang Yahudi, disampaikan orang Yahudi di Khaybar. Ya kan waktunya ada 109 ya, kurang lebih perjalanan panjang kalau sedang jalan kaki ini. Akhirnya orang-orang Khaybar tahu bahwa Rasulullah dengan pasukannya akan menyerbu Khaybar. Mereka langsung menghubungi Bani Ghatafan, sebetulnya itu ya, Bani Ghatafan, untuk bagaimana bisa menahan serbuan itu. Akhirnya jadi negosiasi. Akhirnya Bani Ghatafan, ya saya setuju, saya akan bantu, tapi syaratnya setengah dari penghasilan kurma di Khaybar ini diserahkan ke Ghatafan. Jadi orang Yahudi di sana bentengnya banyak sekali, ada sekitar 12. Tapi mereka tetap tidak pede, gitu, walaupun jumlahnya banyak. Nah sekarang mereka itu kan banyak tentaranya, banyak persenjataannya di Gaza itu, tapi tetap aja minta bantuan ke Amerika, ke Eropa, gitu kan ya, karena mereka ya sebenarnya ketakutan. Nah mereka juga di sini kita bantu ke Ghatafan. Nah Rasulullah SAW melakukan perjalanan sampai ke namanya Lembah Khorji itu, jadi ada percabangan. Jadi kalau ke sini ke kanan itu nanti ke Ghatafan, kalau ke kiri nanti ke Khaybar. Jadi ke Ghatafan tinggal sehari kurang lebih, gitu ya. Ketika pasukan Ghatafan itu sudah siap-siap berangkat, ya mau berangkat ke menuju Khaybar, mereka mendengar ada pasukan di kaum muslimin, sehingga mereka khawatir jangan-jangan ini Rasulullah itu akan jalan ke Ghatafan, dan di sana kan ada anaknya, ada istrinya, ada akhirnya mereka balik lagi, tidak jadi untuk membantu Yahudi. Karena kalau misalkan mereka pergi ke Khaybar ya, Rasulullah kelok aja ke kanan misalkan, nah akhirnya kan habislah harta mereka, habislah keluarga mereka. Akhirnya mereka lebih baik tidak jadi melakukan kesepakatan, dia balik lagi kembali ke perkampungannya untuk menjaga harta dan anak-anaknya. Nah akhirnya Rasulullah akan lanjutkan ke Khaybar. Dan seorang Yahudi tidak lagi di posisi itu, dia harus menghadapi Rasulullah dengan sendiri.
Ketika itu Rasulullah meminta pemimpin jalan namanya Husail ya untuk datang ke Khaybar, karena Khaybar itu kan ke arah utara ya, ke arah Syam dari Madinah. Jadi beliau berputar. Jadi berputar dulu. Jadi datangnya bukan dari, kalau misalkan kalau dari asli itu dari selatan ya datangnya. Jadi misalkan ini dari utara ke selatan ke Khaybar sini. Ini berputar dulu. Nah, jadi datangnya dari arah Syam ke utara. Sehingga ini mengagetkan orang-orang Khaybar. Nah, ini Rasulullah SAW di sini dijelaskan bahwa beliau kalau menyebut kaum itu tidak malam hari, tapi ditunggu sampai subuh. Ya, karena sih ada sudah dijelaskan, sudah disebarkan. Jadi ini kalau tidak ada azan itu baru disebut. Ini kalau ada azan, nah kalau ada azan itu berarti dia sudah muslim. Nah kalau dulu kan tidak seperti sekarang, informasi dulu oh ini sudah masuk Islam, ini sudah ini melawan. Kalau dulu kan betul-betul mesti dilihat secara zahir. Nah ketika itu pas subuh tidak ada azan, pas pagi-pagi orang-orang Khaybar baru mau ke ladang. Nah mau ke ladang datanglah Rasulullah SAW dengan pasukannya, dan mereka lari takutan kembali ke benteng. Dan terjadilah pertempuran ya, berbagai macam benteng Khaybar itu dengan mudah ditaklukkan, karena mereka itu memang ya takut sebetulnya ya. Nah, hanya berperang ke benteng ya, dan ketakutan hanya tinggal dua benteng Khaybar itu, benteng Waqih dan benteng Sulaim, dua benteng besar. Jadi benteng-benteng yang banyak itu dengan cepat berjatuhan. Nah, ketika itu yang dua benteng terakhir ini Rasulullah SAW memberikan pancinya ke Abu Bakar. Ternyata pas penyerbuan itu gagal, diberikan lagi kepada Umar bin Khattab, gagal lagi. Kata Rasulullah SAW ya, jadi besok ya saya akan berikan panci ini kepada orang yang ya akan membukakan, akan menjadikan kemenangan gitu ya. Ya disebutkan di sini la uzafanna liwa'i godan ila rajulin yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullah wa rasulahu. Jadi saya akan berikan Rasulullah ini liwa'i kepada orang yang Allah akan berikan kemenangan dan dia akan mencintai Allah dan Rasulullah. Para sahabat kan mendengar itu berharap besok itu akan diberikan kepada masing-masing yang diharapkan itu. Akhirnya besok kumpul dan para sahabat berharap nih saya akan dapatkan liwa itu ya, karena di sana sudah ada pujian dari Rasulullah bahwa akan ada kemenangan. Nah ketika itu sudah berkumpul, Rasulullah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Katanya, oh Ali bin Abi Thalib itu lagi sakit mata. Kata para sahabat. Saya dipanggil. Ketika itu Rasulullah SAW balas sokok Rasulullah SAW di ainihi wajahnya, diludahi matanya dan didoakan. Akhirnya semula matanya dan diberikan liwa itu. Ketika diberikan liwa atau panji itu, Ali bin Abi Thalib berbicara kepada Rasulullah itu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu Islam muslim ya. Apakah harus saya perangi nih orang-orang ini hanya sehingga menjadi langsung menjadi muslim? Kata Rasulullah, tunggu dulu, jangan tergesa-gesa katanya. Kamu datang dulu ke depan berada mereka yang di depan benteng itu dan seluruh Islam ya. Jadi perang itu bukan jadi utama, tapi yang penting dakwahnya dulu ya, diingatkan. Apalagi orang Yahudi itu kan sebetulnya dia tahu ya kebenaran gitu. Hanya karena egonya saja gitu kan ya. Wa akhiruhum ma yujibu alaihim min haqqillah wa yajibu alaihim min haqqillah bihi. Jadi sebutkanlah kewajiban kalian yang dibebankan kepada kaum muslimin. Allahi lah ya li'anna yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Jadi kalau menjadikan menunjuki seorang itu katanya, itu lebih baik ya, daripada unta merah. Unta merah itu kan yang paling mahal. Kalau sekarang mungkin Ferrari ya, kendaraan yang sportcar ya, ataupun kendaraan mewah. Jadi kalau kita bisa menunjukkan seseorang kepada kebenaran ya, pada Islam, itu lebih baik daripada harta yang begitu bernilai. Jadi di sini kita bisa melihat perang itu bukan jadi perang, bukan jadi tujuan, ini hanya wasilah saja, wasilah yang terakhir bahkan gitu kan ya.
Dan akhirnya ketika itulah diturunkan rasa ketakutan dari orang Yahudi dan mereka akhirnya menyerah tunduk kepada Rasulullah SAW dan mereka meminta perjanjian. Jadi perjanjiannya adalah boleh kami pergi meninggalkan ini dan dengan keluarganya dan silakan hartanya diinikan, tapi terakhir dia ada negosiasi lagi, akhirnya biarkan untuk hidup dan mengelola harta ini dan menyetorkan setengah harta dari Khaybar ini, setengah dari hasil panen itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah SAW yang membelinya. Ketika di sini dan beliau mengatakan, la ana insina an nukhrijakum akhrajnakum. Jadi ya saya akan menerima itu, silakan. Tapi kalau saya nanti berkeputusan mengusir, maka saya akan mengusir kalian. Ya Rasulullah tidak diusir ya, seperti nanti diusir jamaah Umar bin Khattab. Nah di sini kita mendapatkan perjanjian dan Rasulullah SAW mendapatkan banyak dari para sahabat mendapatkan banyak ghanimah, banyak harta yang berlimpah untuk dibagikan. Dan pada kejadian itu juga ada yang namanya Zaidah binti Haris ya. Jadi dia itulah salah satu istrinya dari Salam bin Maskar. Dia membuat hidangan kambing yang diberikan racun, terkenal gitu ya. Dan dia juga bertanya kepada orang-orang muslim itu, apa sih yang paling senang Rasulullah SAW? Itu katanya pahanya. Dari pahanya itu diberikan banyak racun. Dan ketika dimakan dengan para sahabat, Rasulullah diberitahu ya, oleh dan bahwa saya diracuni. Biasanya diberikan racun, hanya Rasulullah memintakan itu. Sedangkan ada salah satu sahabat, istri bin Barok bin Ma'rur, dia makan dan itulah ada yang telan. Nah akhirnya dia wafat. Nah Rasulullah SAW mengatakan bahwa di sini memberitahu siapa ini memasak. Akhirnya diinterogasi Zainab itu dan dia mengatakan bahwa saya melakukan itu untuk mengetes katanya apakah dia raja atau nabi. Kalau raja ya saya sudah berhasil membunuh dia, tapi kalau nabi ya berarti maka dia akan memaafkan gitu kan, dan akan bisa mengetahui bahwa itu adalah racun. Akhirnya Rasulullah SAW di sini ya tidak membunuh. Ya ada dua versi ya. Nanti ada versi mengatakan dibunuh, si perempuan ini ada yang mengatakan tidak dibunuh. Tidak salah satu sahabat tadi istri itu sudah memakannya dia wafat. Dan ketika itu Rasulullah sudah dibagikan ghanimah itu, yaitu dengan pembagian satu bagian jalan kaki dan 3 bagian bagi yang berkuda. Yang berkuda itu bagi orang yang satu dan kudanya 2 gitu ya. Dan pada saat Khaybar inilah datang juga nama Ja'far bin Abi Thalib ya, yaitu sepupu Rasulullah SAW yang berhijrah ke Habasyah. Dan ketika datang itu Rasulullah sangat gembira karena ini kan sudah bertahun-tahun ya, dari sejak tahun pertengahan di Mekah ya, udah hampir berapa tahun di sana, dan akhirnya ketemu sama Rasulullah, memeluknya dan menciumnya dan mengatakan ya sampai apakah saya berbahagianya itu karena Khaybar atau karena datangnya bertemunya dengan siapa gitu kan. Ma'adri bi ayyihima asar ya bil fathil Khaybar am bi qulubi Ja'far. Jadi saya sampai tidak tahu di mana yang paling membahagiakan apakah kemenangan di Khaybar atau di siapa. Dan Ja'far di sini juga diberikan ghanimah ya, dengan setelah diizinkan oleh para sahabat yang lainnya diberikan ghanimah. Padahal dia ikut perang ya, yang datang dari Habasyah dengan sebagian dari Yaman, jadi beberapa para sahabat yang hijrah. Nah, itulah perang dengan Yahudi itu memang tidak pernah lama. Mereka itu mengambil benteng dengan ini, jadi tidak kalau beradu langsung itu mereka jadi tidak lama. Nanti kalau dia benteng, kalau perang tanding langsung ya mereka itu mentalitasnya. Walaupun jumlahnya lebih banyak, walaupun peralatan lebih canggih. Ya,
dan seperti sekarang di Gaza ya Palestina, kita juga berdoa kepada kaum muslimin untuk diberikan pertolongan ya, dan dihancurkan yang namanya tentang Zionis itu ya, sehingga kaum muslimin bisa terbebas dari penjajahan. Itulah yang terjadi dalam perang Khaybar. Ada beberapa ibrah di sini yang terjadi perang Khaybar ini. Yang pertama, sebelum ke ibrah itu ada yang berbeda peperangan sebelumnya dengan peperangan di Khaybar ini. Jadi peperangan sebelumnya Rasulullah itu perangnya di sana ya, pada kondisi yang bertahan gitu kan ya. Tapi di perang Khaybar ini ekspansi. Jadi Rasulullah yang memulai peperangan ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan di Ahzab, di Uhud, ya di Badar walaupun beliau itu mau mencegah kafilah, tapi kan mereka diserang juga oleh tentara lebih banyak. Jadi sebelum-sebelum itu perang Rasulullah itu perang itu adalah dibanding, jadi pertahanan. Nah pada saat ini ekspansi ya, untuk berdakwah ya, karena orang Yahudi senantiasa mengajar. Ini yang membedakan perang Khaybar dan perang sebelum-sebelumnya. Dan dalam ekspansi dakwah ini, jadi tujuan utamanya bukan ekspansi untuk mendapat harta, mendapat kekuasaan, ya untuk mendapatkan perluasan wilayah, bukan, tapi untuk mendakwahkan Islam. Karena ketika Abu Thalib diberikan panji ini, yang ditutupkan utama apa? Bahkan satu orang yang bisa diberikan itu lebih bagus, lebih berharga daripada unta merah. Seperti itu. Ini jadi yang ditekannya adalah bagaimana ini ekspansi keluar dan berupa tujuan dakwah. Ya, di sini ada beberapa yang bisa diambil dari kejadian Khaybar ini. Yang pertama adalah zawaz iqarah ala man balagh al-da'wah al-islamiyah wa hifdzul Quran biduni inzal as-sabi atau da'watul al-mujadidah. Ya, jadi diperbolehkan ya di sini itu bagaimana menyerbu kaum yang sudah diberikan dakwah sebelumnya. Apalagi ini adalah orang-orang yang sudah bersekongkol untuk memberikan konspirasi seperti orang Yahudi ini. Jadi, tapi ketika datang tetapnya didakwahi lagi, gitu kan ya. Karena sebelumnya kan mereka sudah didakwahi, ketika mau perang juga didakwahi lagi. Seperti itu. Yang kedua adalah taksimul ghanaim al-asasi allati warada zakarnya. Jadi bagaimana ada pembagian ghanimah ini yang seperlimanya ya. Ada seperlimanya itu adalah diberikan kepada Rasulullah, kepada Allah, Rasulullah itu kepada orang-orang nanti orang-orang miskin ya. Jadi kepada Rasulullah berkurba waliatan wal masakin wal misakin. Ini di surat Al-Anfal. Dan 45-nya itu adalah untuk orang-orang yang ikut perang. Yang bagaimana itu? Ya. Jadi kalau 45-nya pada ikut perang, yang 1/5-nya dan wa'lam annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu. Liwali Rasul dan kurba waliatan wal masakin wal misakin. Jadi tetap ada untuk kemaslahatan umat. Seperti yang kita ikut perang pada orang miskin, pada ibu sabil, pada orang yatim, gitu kan ya. Dan Rasulullah membagikannya di orang Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya diperbolehkannya pemberian ghanimah kepada orang yang tidak ikut perang. Ya sahabat Israfil mufatilin ghanimah iman al-Qur'an kita, tapi dia hadir di tempat peperangan. Jadi Ja'far itu tidak ikut perang di Khaybar, dia pulang dari Habasah, tapi beliau itu ketemu ya di bertemu di Khaybar, hadir di peperangan itu, dia tidak ikut perang. Ini diperbolehkan, tapi dengan syarat diizinkan oleh para orang yang ikut perang. Rasulullah juga tidak langsung, tapi memintakan izin, gitu kan ya. Sedangkan kalau yang tidak ada juga ya, ternyata di sini sahabat itu Aban bin Syahid, dia datang, dia juga diutus untuk peperangan dan bukan perang Khaybar yang untuk berdakwah. Dia kembali ke ketemu di Khaybar dan minta ghanimah juga, tapi Rasul tidak berikan karena tidak
biji dari Yaman. Jadi yang diberikan itu siapa dengan kelompoknya yang hijrah dari Habasah. Itu adalah berkaitan dengan ghanimah. Dan di sini ada pertanyaan gimana berkaitan dengan ghanimah saat ini gitu ya. Ya kalau peperangan, memang ghanimah itu batasan perang. Kalau yang sifatnya itu mankulat, jadi yang tidak bergerak ya, seperti rumah ataupun gedung-gedung dan lain-lain, itulah dimiliki oleh negara. Sedangkan kalau yang bergerak itu masih bisa dimiliki oleh tentara, oleh yang ikut peperangan. Mungkin kalau sekarang ada lagi istiadat baru dari para ulama yang berkaitan dengan masalah ghanimah ini, perampasan perang. Itu yang ketiga. Dan prinsip-prinsipnya untuk yang tadi kembali lagi diingatkan bahwa kalau yang berkuda karena dia modalnya lebih besar, itu sahamnya lebih besar. Jadi menunjukkan bahwa modal yang dalam peperangan itu lebih besar, dia akan dapatkan ghanimah lebih besar. Yang keempat, yaitu adanya akad musakoh. Jadi musakoh ini ketika seorang mengerjakan lahan pertanian dan membagi hasilnya. Itu kan sambil bicara itu. Jadi ini ketika orang-orang hibah itu tidak menyerahkan hartanya, tidak menyerahkan pertaniannya, dia mengolahnya dan hasilnya itu dibagi dua ya, kepada Rasulullah dan kepada Khaybah ya. Dan ini juga kesini juga banyak hukum seperti ini. Jadi kalau ada penggarap, ada pemilik tanah, itu kan ya, biasanya kan berdasarkan kesepakatan ya. Tapi beda juga dengan menyewa. Kalau menyewa beda lagi ya. Jadi misalkan kita sewa lahan, maka ketika sudah menyewa lahan, kita mengolahnya dan dapat hasilnya, itu kan tidak diberikan bagi dua, tapi ya dia nikmati semua dari hasil dari pengolahan tanah itu. Nah kalau perjanjian ini penggarap dengan daripada itu dibagi dua, misalnya presentasi berapa persen, dari 50, ada 40, tergantung dari ininya gitu. Dan ini bisa berkembang di awal Islam, dan sekarang akad-akad tentang muamalah itu semakin banyak gitu ya, akad-akad muamalah. Nah, prinsip-prinsip dasarnya tetap dalam penjualan itu tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada gulur, tidak boleh ada tipu-menipu, tidak boleh ada gambling, musuh gambling ya. Gambling itu untuk keuntungan seperti judi ya. Jadi sekarang kita kan prihatin ya dengan adanya judi online yang sampai merasuk kepada masyarakat ya, dari mulai pelajar, pekerja, ya sampai terakhir tentara gitu ya, atau para orang ini. Karena kalau sudah kecanduan ya awalnya sedikit, 1.000, 5.000, 6.000, tapi sampai ratusan juta ya karena itu ada unsur kecanduan ya. Padahal sudah diberikan ya pakainya bahwa akad-akad yang merugikan itu, yang diharapkan itu pasti merugikan ya, termasuk judi kan dianggapnya akan untung, akan kaya, padahal sudah dilarang, pasti itu ada manfaatnya. Ayat sekolah kalian kaum ibadah maisir kulfina itu kalian bahwa nanti dinas memang ada manfaat sedikit, tapi itu baru minta begini pasti manfaatnya banyak gitu. Nah ini dalam akad-akad seperti ini muamalah yang kita harus hati-hati ya, karena ini menyangkut orang. Jadi kalau ada perselisihan ataupun ada terjadi pertentangan, itu tidak bisa selesai dengan istighfar kepada Allah, tapi harus diselesaikan dengan orangnya. Gitu ya, sewa menyewa, ya jual beli, gitu. Ya. Ini dan lain-lain, utang piutang. Karena kalau kita meluruskan kepada Allah, kita beristighfar ya, meminta ampun ya, bertobat itu kepada Allah itu cukup. Tapi kalau muamalah tidak cukup, tapi harus juga kepada orang yang bermasalahnya itu, yang punya masalahnya itu. Ya, kalau enggak, nanti itu akan jadi tagihan nanti di akhirat gitu kan. Ya, banyak sekali yang terjadi ya kalau berbagai muamalah itu yang dianggapnya kecil, masalah tanah, kiri kanan, geser batas, kan seperti itu. Jadi ingatkan kita untuk
muamalahnya harus betul komitmen dan bahwa sekarang mungkin kita bebas atau bisa dengan mudah orang menyokong pada hakim pada itu, tapi nanti daerah itu akan menjadi pertanggungjawaban yang berat. Itu adalah yang keempat yang dikatakan muamalah besar. Yang kelima adalah masyatul takbil al-qadi wa iltizam. Jadi boleh untuk mencium dan memeluk. Jadi di sini untuk mencium dan memeluk khususnya ya bisa disebutkan dalilnya itu pada satu sisi Rasulullah mencontohkan itu. Ya tadi ke Ja'far itu kan beliau memeluk dan mencium keningnya di antara dua matanya ini. Terus juga kepada Zaid bin Harithah ketemu juga beliau bersama. Tapi ketika ada yang bertanya apa? Ada hadis lagi yang bertanya ya tentang Anas dalam urusan itu. Nah seorang bertanya kepada Rasulullah, apakah kalau ketemu kita boleh memeluk atau mencium? Tidak. Ya, kata Rasulullah ini seakan-akan ada dua kontradiksi bahasa. Yang ternyata problemnya tidak kontradiksi. Yang dikatakan ditanyakan oleh laki-laki ini itulah kalau kita ketemu langsung sering. Ya kalau ketemu sering itu ya tidak usah lah cium, tidak usah apa namanya memeluk. Tapi kalau jarang, apalagi kalau sudah safar jauh, itu memang disunahkan. Ya seperti kalau pulang haji atau pulang kita sudah lama mudik misalkan kan, atau sudah jauh, sudah lama tidak ketemu dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, itu boleh disunahkan. Karena Rasulullah SAW mencontohkan itu bagaimana beliau ketika ketemu dengan Ja'far itu dipeluknya dan ciumnya. Kalau kita jarang cium kening ya. Kalau di Arab kan itu cium kening. Kalau kita biasanya kan memeluk aja selama dipeluk gitu. Itu adalah sunahnya kalau kita ketemu dengan orang yang sudah lama tidak ketemu ya. Sudah ada jeda waktu. Tapi kalau kita sering ya di masjid misalkan menghadiri bisa atau sering salam tiap hari ya cukup dengan salaman saja. Itulah yang kelima. Yang keenam adalah ini wasatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang ke Madinah ya, ke Madinah itu beliau memberikan penguasaan Khaybar ini itu kepada Sawad bin Azaid dari Bani Adi. Jadi ini ada kayak pimpinan muslimin yang harus bisa yang mengatur di Khaybar. Nah ketika mau pulang itu Rasulullah diberikan kurma Khaybar. Ya kurma itu bagus, jadi vitamin jadi. Kata Rasulullah, apakah ini kurma obat kayak semua? Kata Sawad ini, enggak Rasulullah, saya menukarnya dengan kurma biasa. Ya, jadi biasanya ditukar yang bagus itu dengan 2 sok kurma, 1 sok kurma bagus itu dengan 2 sok. Kita kata Rasulullah, lataf'al bi ya jangan ya tidak rohim semua etbi tidak rohim ya jadi baik. Jadi jual dulu setelah itu baru beli. Nah, ini disebut dengan nanti ada pengharaman juga fadl. Jadi jangan sampai kita menjual barang sejenis dengan sejenis. Ya, jadi kalau misalkan barang itu satu jenis, tidak boleh ditukar dengan jenis yang sama, tapi harus ditukar dengan jenis yang lain. Atau kalau enggak, ya kita harus dijual dulu. Di sini disebutkan sahabat Rasulullah SAW, ya adil baik zahab di zahab, tidur di tidur, gitu kan? Tamar di tamar, bur bil bur, ya sa'ir di sa'ir, amir bil illa sawa di sawain, ain bi ainin. Zada takut arba. Nah, jadi kalau misalkan Rasul itu melarang jual emas dengan emas, perak dengan perak, ya tamar dengan tamar, ya tepung tepung, ya gandum dengan gandum, terus garam dengan garam, ya kecuali kalau sama. Ya, kalau tidak ada tambahan maka itu riba fakir. Ini juga menjadi landasan juga bagi para ulama itu berkaitan dengan jual beli mata uang ya sebetulnya itu. Kalau jual beli mata uang itu tidak diperbolehkan kecuali kalau kita yang tukar kan kalau untuk keperluan gitu. Jadi kalau ini harus barangnya harus sama harus beda barangnya. Jadi kalau barang satu jenis ya dari situ ini tidak diperbolehkan.
Itu adalah riba fakta. Selanjutnya dalam kejadian ini juga ada dua mujizat yang Rasulullah SAW. Jadi kita juga harus menyadari bahwa Rasulullah SAW bukan pemimpin, bukan hanya manusia yang hebat, ya, bukan seorang yang otaknya cerdas saja, tapi Rasulullah adalah seorang nabi, ya, seorang rasul yang diutus oleh Allah dan diberikan keistimewaan atau mujizat yang tidak diberikan kepada orang. Yang pertama mujizatnya adalah ketika Rasulullah menyembuhkan Ali, jadi beliau berdahi dan mendoakan yang sakit mata itu, akhirnya Ali itu bisa sembuh. Yang kedua adalah ketika disuguhi kambing guling itu ya, Rasulullah menyatakan bahwa daging itu mengabarkan kepada beliau bahwa sebagai racun ini juga adalah merupakan perlindungan Allah kepada Rasulullah, ya, dan ini tidak bisa dimiliki oleh orang, ya. Nanti kalau orang ataupun para wali atau orang yang tidak melihat ini adalah mujizat yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang nabi dan diakui, ya, sehingga mereka betul nabi. Dan orang-orang Yahudi sebagai besar memang, ya, dengan rasa pintarnya, rasa congkaknya, rasa kesombongannya tidak mau menerima itu. Padahal buktinya sudah nyata, ya. Dikasih racun aja, si daging itu berkata, saya sudah diracuni, terus sehingga memuntahkan kembali daging yang sudah ada di mulutnya, gitu. Nah, jadi sebagaimana Rasulullah Allah sabda firman, Allah ya'simuka minan nas, Allah itu menjaga engkau dari manusia. Rasulullah kan awalnya kan sakit, ya. Itu adalah mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah dalam pertempuran Khaybar ini. Dan orang Yahudi di zaman Umar bin Khattab itu melakukan pengkhianatan lagi, ya, di Khaybar. Sudah diberikan kemurahan, ya, untuk tidak dibunuh, tidak ini, yang mereka cukup menyerahkan setengah harta dari tamarnya itu, dari kurbannya itu, tapi mereka membunuh orang Ansor dan melukai kepada Abdullah bin Umar. Akhirnya sebagaimana yang sudah disampaikan Rasulullah bahwa Rasulullah bisa mengusirnya kalau menghendaki. Dan dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, bahwa di sini, ya, Inna Rasulullah SAW kan amala Yahuda Khaybar ala an nuhrijahum ila syi'na. Jadi bermuamalah, dan kalau Rasulullah itu kan mendirikan batasan perjanjian itu, kalau kamu menghendaki kami akan mengusirnya. Dan sesungguhnya orang-orang Khaybar itu sudah melakukan permusuhan dengan Umar dan membunuh orang-orang Ansor, seorang Ansor, maka pada saatnya diusir. Mereka diusir dan mereka bereksodus ke daerah Syam. Dan setelah itu tidak ada lagi orang-orang Yahudi di Jazirah Arab setelah zaman Umar bin Khattab. Itulah yang disebut saya sampaikan di perjanjian Khaybar, bagaimana permusuhan orang Yahudi, ya, yang senantiasa membuat konspirasi, ya, membuat persekongkolan, ya, dengan orang Nabi, dengan orang Ghatafan, ya, dengan orang Quraisy. Jadi mereka juga sebenarnya kalau bisa disebutkan sutradaranya, ya, dari perang yang terjadi di perang Ahzab, bagaimana bisa mengumpulkan sampai 10.000 sekutu, ya, antara sekutu Ahzab dan sekutu. Nah, seperti sekarang juga mereka bisa menggerakkan, ya, negara-negara Eropa ataupun Amerika untuk bisa, ya, merongrong ataupun bahkan menyerang negara-negara Muslim, gitu kan, dengan intrik dan, ya, salah satu kalau ini adalah dengan kekuatan ekonominya. Ya, bagaimana Amerika kita bisa melihat saat ini susah, ya, kalau untuk melawan Yahudi. Walaupun sekarang kita lihat kesadaran di dalam negara Eropa ataupun Amerika sudah banyak, jadi mereka sudah banyak menyadari, karena informasi itu kalau dulu kan betul-betul tertutup, ya, hanya bisa dikuasai oleh mereka melalui melalui Fox News, melalui BBC dan lain-lain. Sekarang kan mereka ada alternatif komunikasi saja, mereka tahu, oh, ini perilaku Yahudi itu seperti ini, yang mereka bagaimana kejamnya, ya, apa disebutnya kan apartheid, genocide, itu sudah tingkat kejaman yang tinggi, ya, kalau mereka memberikan kekuasaan seperti itu.
Itu yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan dan bisa berikan kemenangan, khususnya para orang-orang sekarang yang sedang berperan langsung ya di Yahudi di Timur Tengah sana. Dan silakan kalau ada tambahan, barangkali kalau ada pertanyaan, maka maaf, ada tambahan untuk pertanyaan. Biasanya gimana sekarang? Cukup ya? Ya, nggak ada ilmunya. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa ya, bisa diberikan dan bisa bermanfaat bahwa Bapak, enggak Haji? Bahwa Islam itu lembaga yang paling mulia. Kita bisa melihat dibuktikan oleh Rasulullah SAW bisa mengalahkan orang-orang Yahudi, ya, bisa mendapatkan kemenangan. Jadi kita yakin, ya, pasti kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang Muslim, gitu kan? Hanya tilkal ayyamu nudawwiluha, gitu kan? Ya, jadi hanya itu memang diperputarkan, gitu kan? Ya memulai amal yang untuk ketahuan mana benar-benar orang beriman dan bahkan ada orang-orang yang diberikan syahid. Gitu. Ya, jadi kita akhirnya kita dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan katsiran wa mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru lana wa jadda sultan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil alaina as-sa'ata wa najatan minan nar wa rahmatan. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman yuhibbuna Allahumma salli Allahumma salli muslimin Allahumma jahid bisabilillah wassabi biladil muslimin khasatan di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.